Polisi menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal terlilit lakban di dalam kamar kosnya. Penyelidikan mendalam terhadap bukti-bukti dan kesaksian juga menunjukkan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Polisi telah menyelesaikan penyelidikan perkara kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal pada 8 Juli lalu di dalam kamar kosnya. Penyebab tewasnya Arya Daru juga dipastikan melalui otopsi terhadap jenazah. Uji laboratorium toksikologi dan histopatologi juga telah dilakukan terhadap organ-organ dalam Arya. Penyidik menyimpulkan Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain dan tanpa unsur pidana. Kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Karena berdasarkan fakta-fakta mulai dari hasil pemeriksaan TKP yang mana pintu itu hanya satu akses dan 3 lapis kuncinya. 1 bisa dari luar, 2 hanya bisa diakses dari dalam. Tidak ada plafon yang rusak. Kesimpulan didapat berdasarkan penelitian sejumlah alat bukti dan proses penyidikan yang melibatkan pemeriksaan 24 saksi, olah TKP, dan juga pemeriksaan 103 jenis barang bukti. Dari lokasi penemuan jenazah di kamar kos, penyidik tidak menemukan sidik jari lain pada lakban yang melilit wajahnya. Uji toksikologi Puslapor Polri tidak menemukan senyawa beracun. Hanya terdeteksi kandungan parasetamol dan CTM dari obat flu yang dijual bebas. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Tak hanya itu, polisi juga memastikan dalam rekaman kamera pengawas tidak ditemukan penyisipan atau pemotongan frame. Pertama kali dinyalakan atau di-on-kan itu tahun 2019 bulan Juni. Kemudian kami melakukan penelitian, digunakan komunikasi instant messenger itu di bulan September 2022. Kemudian dinyalakan Januari 2024. Nah, untuk mencari atau apakah ada info yang lain, kemudian kami melakukan penelitian terhadap perangkat seluler, laptop. Nah, di situ ada tanggal 25 Juni 2025 pernah terkoneksi ke perangkat Samsung Ultra 22. Jadi handphone yang kami periksa itu adalah handphone yang terakhir kali digunakan komunikasi di tahun 2022. Demikian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Susno Duaji, yaitu Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga tahun 2009. Pak Susno, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore para pemirsa sekalian. Iya, Pak Susno, tanggapan Pak Susno bagaimana mendengar rilis dari pihak kepolisian kemarin, Pak? Baik, saya mengikuti kasus ini dan mengikuti bagaimana aparat penyelidik dan penyidik berupaya mengungkap kasus ini. Jadi saya kira dari segi penyelidikan dan penyidikan secara yuridis formal dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian dari segi ilmiah juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi memang kesimpulannya itu dalam bahasa yang santun sekali ya.
Polri menyampaikan dalam bahasa yang sangat santun, tidak ditemukan tindak pidana dan tidak ada keterlibatan pihak lain atas meninggalnya ADP. Berarti kalau begitu kan semua orang bisa menyimpulkan apa itu tindak pidana, tidak ada keterlibatan pihak ketiga, tidak ada. Ya siapa yang menyebabkan? Yaitu Polri tidak menjelaskan kan, tapi setiap orang bisa menyimpulkan. Bahkan ya dengan alat bukti forensik atau alat bukti yang bersifat crime investigation-nya yang sangat bagus ya, scientific yang sangat bagus, didukung dengan alat-alat bukti yang lain berupa saksi, sedangkan alat bukti saintifiknya berupa CCTV yang mereka ambil mungkin seminggu sebelum atau seminggu setelah, memang tidak diputar seluruhnya di sini. Kalau diputar seluruhnya kita harus nunggu 2 minggu ya baru selesai. Dan kita juga melihat bagaimana sidik jari sudah berbicara bahwa tidak ada sidik jari orang lain. DNA juga berbicara bahwa di TKP kamar itu tidak ada orang lain. Kemudian CCTV juga berbicara apa yang terjadi di rooftop. Kemudian demikian juga dengan laptop, gitu, laptop milik korban, kemudian dengan HP milik korban sudah berbicara juga. Sampai Polri berkesimpulan demikian, dan saya yakin dengan pemeriksaan saksi orang terdekat ya, yaitu istri, kemudian keluarga, teman sekerja, orang di tempat kos-kosan, kemudian dengan memantau kegiatan yang bersangkutan dan melihat charge pada WA yang bersangkutan dan alat-alat bukti yang lain, bahwa polisi sudah mempunyai bukan hanya tahu penyebab kematian, tetapi tahu juga modus operandinya atau penyebabnya mengapa sampai demikian. Hanya persoalannya publik bertanya, kenapa tidak diumumkan mengapa sampai ADP mengambil kesimpulan demikian untuk melakukan hal ini. Nah itu jelas Polri tidak mau membuka sesuatu yang kira-kira akan mencederai perasaan daripada keluarga, karena kita pun sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang berpancasila tidak ingin melukai, apalagi orang yang dalam keadaan berduka. Namun saya yakin hal ini penyebabnya kepada keluarga disampaikan, saya kira. Baik, sebelum kita mendalami soal motif Pak Susno, tadi disebutkan bahwa tidak ada unsur pidana ataupun tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Jadi kesimpulannya ini sesuai yang juga beredar di masyarakat, berarti bunuh diri Pak Susno? Iya, kalau tidak ada orang lain kemudian dia meninggal bukan karena wajar. Karena wajar itu misalnya sakit ya. Sakit wajar ya. Kemudian apalagi usianya sudah sangat sepuh, sangat tua, bolak-balik ke rumah sakit itu meninggal wajar. Tapi di sini kan kecelakaan misalnya, racun tidak ditemukan di tubuhnya. Hanya ada obat-obat yang biasa-biasa saja gitu. Jadi bukan karena racun, bukan karena kecelakaan, tetapi tidak ada orang lain yang terlibat tapi dia meninggal gitu. Baik, Pak, saya mencoba juga merangkum begitu ya, banyak respon sekali dari masyarakat yang kita tidak bisa pungkiri, banyak juga yang mempertanyakan terkait dengan kesimpulan disampaikan oleh pihak kepolisian, termasuk juga bagaimana kemudian korban ini kemudian yang dililit lakban bisa melakukan tindakan bunuh diri dengan cara seperti itu. Apalagi tadi diungkapkan juga oleh pihak kepolisian ini mati lemas dan tidak ada peristiwa pidana. Tapi masih menjadi tanda tanya di benak masyarakat awam begitu Pak Susno. Oh tidak tanda tanya, sangat-sangat memungkinkan sekali ya melakukan itu. Tetapi kan tidak mungkin polisi menjelaskan kepada publik dan memperagakan hal itu gitu ya. Tetapi di dalam forum yang sangat terbatas, 1 hari sebelum pengumuman oleh pihak penyelidik dan penyidik, itu kan ada pertemuan yang yaitu presentasi tentang kemajuan hasil penyelidikan yang dihadiri oleh Kompolnas, kemudian oleh para ahli, oleh petinggi-petinggi Polda gitu kan. Dan termasuk setelah pertemuan itu juga ada pertemuan saya kira dengan pihak penyampaian pada pihak keluarga. Itu dibuka semua itu. Bagaimana bisa mati lemas, bagaimana bisa oksigen tidak masuk situ, bagaimana bisa melilitkan itu, bagaimana bahwa di lakban itu sama sekali tidak ditemukan sidik jari orang lain kecuali sidik jari yang bersangkutan. Itu sudah diangkat sidik jari latinnya secara teori yang benar gitu, secara pengetahuan yang benar. Gitu.
Iya. Sehingga kalau tidak ada sidik jari orang lain, berarti sidik jari yang bersangkutan yang ada di situ. Sekalipun tadi sudah dijelaskan juga Pak Susno ya bahwa pihak keluarga juga pasti sudah mendapatkan penjelasan menyeluruh dari pihak kepolisian, tapi kita mendengar pernyataan juga dari pihak keluarga yang mempertanyakan begitu, menolak ya kematian dari korban ini disebabkan karena bunuh diri, dan juga bahkan ada desakan dari Komisi 3 DPR untuk melanjutkan penyelidikan terkait tewasnya korban ini, Pak Susno. Apakah ini dimungkinkan untuk dibuka kembali atau ditutup dengan adanya kesimpulan yang disampaikan kemarin? Baik, ya pertama menanggapi dari pihak keluarga, ya mungkin keluarga menyampaikan keluarga yang mana gitu kan. Kemudian kita sendiri anggap perkara ini terjadi pada keluarga kita, ya. Kalau terjadi pada keluarga kita, kita telah mendapatkan penjelasan dari pihak penyidik Polri secara gamblang, motifnya pun diungkap, apa chart terakhirnya diungkap, apa isi pembicaraan di HP diungkap, apa isi email yang bersangkutan kepada konsultan tentang atau psikolog atau psikiater diungkap kepada keluarganya, apakah nantinya keluarga akan menyampaikan secara gamblang kepada publik melalui media. Nah, tentunya kan dengan bahasa yang etis dia tidak menyampaikan ya. Kita anggap pada diri sendiri gitu. Sehingga Polri pun tidak menyampaikan hal ini kepada pihak. Nah, tentang Komisi 3 ataupun misalnya pihak lain yang mengatakan supaya dilanjutkan, penyelidikan itu tidak ada hentinya yang namanya penyelidikan. Ya kalau memang siapapun yang mempunyai alat bukti yang sangat-sangat bisa dipercaya dibenarkan oleh hukum dan dibenarkan secara akademis gitu, silakan dikirim kepada Polri gitu. Jangan mengambil praduga, misalnya kok di lehernya ada lebam, di sininya ada itu dari mana taunya? Kalau taunya dari fotonya atau yang beredar di media sosial, nanti akan keliru keliru persepsi gitu. Tapi kalau memang ada alat bukti yang meyakinkan, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kirim saja. Kirim saja, sampaikan saja gitu kepada pihak penyelidik, karena penyelidikan itu tidak henti gitu. Menurut hukum kita kan penyelidikan tidak dihentikan ya. Berkaitan dengan alat bukti ataupun barang bukti Pak Susno, ini juga berkaitan pada saat Arya ataupun korban ini terlihat di malam sebelum kematian. Ada juga barang bukti seperti ada tas ransel, kemudian juga ada ponsel ditemukan, Pak Susno. Ini juga memegang peranan pentingkah selain hasil otopsi? Mbak, maaf Mbak, suara Mbak ke lapis-lapis dengan suara dari studio gitu ya. Suara orang studio gitu sangat mengganggu gitu. Hilang suara Mbak. Baik, Pak Susno, di malam sebelum kematian korban ini juga ditemukan barang bukti Pak Susno seperti ransel, kemudian juga ponsel. Ini apakah juga memegang peranan penting Pak Susno selain hasil otopsi? Ya sangat penting gitu. Hasil otopsi hanya menyimpulkan penyebab kematiannya, kemudian jam berapa, perkiraan kematiannya kapan. Sedangkan mengenai alat-alat bukti lain berupa misalnya ponsel, berupa tas belanjaan, berupa ransel, berupa kemudian sampai dengan mengapa dia naik di atas rooftop, itu kan dirangkaikan dengan keterangan dan alat bukti yang lain. Sebenarnya ADP ini mau kemana malam itu setelah belanja, naik apa gitu, naik taksi kan, tujuannya kemana, kemudian mengapa dia berbelok ke sana, kemudian terakhir dia berbicara dengan siapa, chatnya terakhir itu, WA terakhirnya dia dengan siapa, apa bunyi WA-nya disampaikan kepada siapa, sampainya kepada siapa, itu ada semua Mbak. Jadi kalau kita mengikuti gelar yang dihadiri internal gitu oleh Polri dengan pengawas penyelidik pengawas Polri yaitu Kompolnas, termasuk dengan para pakar, itu sangat-sangat lengkap, gamblang sekali diungkapkan. Tapi mereka tidak boleh mengungkapkan kepada publik gitu. Karena apa? Ya tidak pantas, tidak wajar gitu. Bagaimana kemudian juga salah satunya temuan ada obat Pak Susno, obat yang ditemukan, apakah ini juga salah satu mengarah untuk indikasi bahwa mohon maaf korban mungkin depresi sehingga akhirnya bunuh diri seperti yang disimpulkan atau dikemukakan oleh rilis dari kepolisian?
Iya, ada semua kaitannya. Di situ ada obat gitu kan, sampah yang dibuang. Kemudian di kamar juga ada apa lagi, benda ada sandal gitu kan. Kemudian setelah itu kan ada lagi ya, maaf ya, ada sesuatu yang dikirim kepada pihak keluarga gitu kan. Nah, ini tidak disampaikan kepada publik gitu, kurang santun kalau disampaikan. Alasan tidak Nah, disampaikan apa Pak sebenarnya menurut pandangan Pak Susno? ya kita ukur aja ke sesuatu peristiwa yang terjadi pada keluarga kita. Misalnya peristiwa ini terjadi pada keluarga kita. Kemudian motif meninggalnya atau motif daripada ADP mengambil sesuatu keputusan itu kira-kira kalau disampaikan itu tidak elok gitu kepada publik. Mau nggak kita dibuka? Oke, baik. Kita akan nantikan karena tadi Pak Susno juga menyatakan bahwa penyelidikan ini tentunya juga akan diteruskan, tidak akan ada habis-habisnya. Tapi terima kasih sekali lagi Kabarreskrim Polri tahun 2008-2009 Susno Duaji sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Susno, selamat sore. Selamat sore para pemirsa sekalian.